Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fenomena perilaku orang dewasa yang memamerkan kemesraan dan keintiman dengan anak di bawah umur dan bahkan diunggah ke media sosial tentu sangat meresahkan. Apakah itu merupakan suatu perilaku yang tulus atau merupakan suatu bentuk child grooming? Pada hari ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa cantiknya. Kolega saya, psikolog Ayang Irma yang sudah berpraktek 21 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, main parent. Apa kabar? Yeay! Terakhir kita ketemu di Bali. Di Bali. Senang banget diundang ke sini. Terima kasih ya udah datang, luar biasa banget. Di antara kesibukannya bener-bener, karena ketika bahas topik ini, yang teringat siapa ya? Oh ini udah paling pas deh gitu ya. Karena topiknya pasti akan lebih membahas tentang terutama juga pengalaman yang pasti dihadapi selama 21 tahun pasti banyak banget dong ya. Benar. Jadi tentang topik yang tadi kita bahas tuh, berapa banyak sih? Kehitung nggak sih kalau selama ini Mbak Ayang itu menangani kasus-kasus seperti itu? Banyak sih ya Mbak Cassandra ya, apalagi sejak adanya digitalisasi ya. Itu ternyata makin banyak lagi tuh keluhan-keluhan yang terkait dengan grooming ya kan, anak, terus kemudian remaja, kemudian perempuan ya. Dan ini adalah sebuah fenomena dan kasus yang perlu menjadi perhatian khusus kan, karena kan yang seringkali jadi korban pastinya anak-anak ya, dimanipulasi, kemudian dieksploitasi, dan kebanyakan sih case-nya itu membutuhkan rehabilitasi secara mental yang cukup panjang ya Mbak. Jadi memang prosesnya nggak bisa sebentar untuk memulihkan batinnya gitu. Apalagi kalau ternyata anak di bawah umurnya betul-betul usianya masih muda sekali gitu. Nah, persoalannya adalah seringkali orang tidak melihat ini sebagai sesuatu hal yang bertentangan atau melanggar norma, bahkan norma hukum. Mereka sering melihat ini sebagai suatu hal yang wajar. Kehormatan, anakku disayang nih. Terus apalagi ya yang paling sering tuh karena anak-anak ini memang rentan tadi bahasanya udah disebut, lalu kemudian juga belum mampu untuk memahami, apalagi kemudian lingkungannya juga tidak menyediakan ruangan aman buat mereka, sehingga akhirnya mereka mudah sekali terjebak. Nah, Mbak Ayang sendiri kalau misalnya melihat yang saat ini lebih karena ada ruang digital, ekskalasi kasusnya menjadi lebih banyak lagi. Lebih banyak. Permasalahannya sampai sekarang kok masih banyak aja ya? Ya, karena kesadarannya minim ya. Terus kemudian literasi digital udah pasti, lalu juga dalam keluarga literasi terkait dengan pendidikan seksualitas. Core dasarnya juga keterbukaan dalam keluarga, ya kan? Sehingga memang yang anak-anak ini tidak paham sebetulnya rules dalam lingkungan sosial yang sehat itu seperti apa sih. Dan satu lagi, minimnya orang tua mengajarkan tentang boundaries. Nah, main parents dengerin tuh, ini dari ahli yang memang menghadapi sehari-hari selama 21 tahun itu sejumlah ratusan bahkan ribuan korban yang tadi akhirnya bisa disampaikan dan diungkapkan kriterianya, karakteristiknya gitu ya, kurang ini, kurang itu dan lain sebagainya. Nah, persoalannya kan balik lagi kalau saya seringkali berpikir kita punya gula di rumah aja kita masukin stopless, kita cari stopless yang paling bagus, yang paling rapat gitu ya. Tapi kemudian anak-anak kita kemudian bisa dilepaskan begitu saja gitu ya. Dan yang paling memprihatinkan adalah mungkin ya dengan adanya KUHP baru, KUHP baru gitu ya, mestinya proses penegakan hukumnya bisa menjadi lebih tegas ya. Karena tadi katanya pendidikan kurang, perhatian, kesadaran, anaknya sendiri juga belum mungkin mampu memahami, belum mampu membaca situasi. Tapi persoalannya adalah ketika di-upload di media sosial, lalu kemudian di-like, di-repost, di-reshare, bahkan wajah orang tuanya dengan penuh kebanggaan tuh. Gimana dong? Itu makanya kenapa
fenomenanya saat ini juga cukup memprihatinkan ya dengan keadaan itu. Artinya gini loh, kesadaran orang tua betapa pentingnya anak ini kan punya hak ya. Hak untuk dilindungi gitu kan. Nah, sementara mereka menganggap ya kalau kita lihat ya ada beberapa kasus-kasus yang diupload kemudian viral itu kan orang-orang yang dianggap bisa dipercaya seharusnya gitu kan. Tapi kemudian keluarga, orang tua merasa ini adalah sebuah kebanggaan ya kan. Anaknya kemudian diekspos, diketahui, di like, di share. Nah, itu artinya balik lagi sih sebenarnya gimana orang tua itu sendiri melihat konteks hak anak, perlindungan anak, sama bagaimana dia sebagai orang tua menjaga boundariesnya dia juga kepada orang-orang lain di luar konteks keluarganya gitu. Kembali lagi berarti kriterianya ini kan sudah masuk ke kekerasan. Betul. Bahkan apabila sudah ada sentuhan fisik berarti sudah bisa masuk kekerasan seksual. Benar. Dan apabila ada proses yang didahului sebelumnya berarti sudah ada child grooming kan gitu. Betul. Nah, yang memprihatinkan Mind Parents tuh di Indonesia belum ada undang-undang yang secara spesifik bicara tentang child grooming. Kalau kekerasannya saja yang terjadi mungkin sentuhan, mungkin perbuatan yang tidak diharapkan, kemudian membangun emosional, kemudian mungkin ada proses bujuk rayu, tipu daya dan lain sebagainya. Sebagaimana salah satu kasus yang baru saja muncul viral, ditolak kasasinya gitu ya. Betul. Tapi kan kembali lagi yang bersangkutan sendiri belum tentu merasa itu adalah kekerasan seksual. Orang tuanya juga belum tentu merasa bahwa itu adalah mengandung proses child grooming sebelumnya. Nah, kalau dari klien-klien yang Mbak Ayang tangani nih gitu. Apakah semuanya ada proses child grooming sebelumnya? Ada Mbak, jadi kayak beberapa itu yang paling sering terjadi love bombing. Love bombing, kan? oke. Jadi diberikan tadi perhatian yang lebih, terus kemudian ada yang dengan candaan ke arah seksual, lalu ada yang juga konteksnya dia dianggap istimewa. Jadi secara emosional si anak ini diistimewakan oleh si pelakunya gitu ya, sehingga kan ada perasaan wah ini istimewa ya, diberikan perhatian. Lalu kemudian ada yang juga diiming-imingi, ada yang juga dengan diancam, dikasih duit, dikasih makan, makanan, dimandiin. ya. Ada juga yang secret bonding gitu ya, terus diem-diem aja ya gitu kan. Pokoknya sama aku aman, sama kamu, sama aku pasti lebih spesial. Nah itu juga banyak sih, ada beberapa kasus yang kayak begitu. Oke. Dan satu kasus lagi juga ada tuh, menjalankan hukuman 9 tahun, sementara korbannya 120 orang. Ya, memprihatinkan Geruk ya. main tadi, kembali lagi. Terus gimana ya kan? Iya. Nah, persoalannya lagi juga ada dengan dalih perhatian, intimasi, hubungan yang dengan konsen. Ya, dengan konsen. Padahal pasangannya masih di bawah umur. Iya, betul. Dan itu di-expose di media sosial, mengungkapkan atau memamerkan kemesraan. Dan yang lebih hebat lagi adalah viewernya. Mungkin mendoakan semoga berlanjut ke jenjang, ada yang tepuk sakinah gitu ya. Nah, ini kan sekali lagi memprihatinkan karena kesadaran itu tadi ya, itu. Baik. Terus yang berikutnya nih, gimana caranya kali ya Mbak ya? Artinya PR buat Mbak Ayang aja saat ini, ya saya juga juga banyak menerima dalam ruang praktek saya, sudah jadi bubur, udah kejadian gitu ya. Dan akhirnya proses terapi yang panjang. Kalau berdasarkan pengalaman, ada paling lama itu berapa tahun sih korban itu masih tetap datang ke prakteknya Mbak Ayang untuk ada proses terapi ini? Ada beberapa yang ya sampai menahun ya Mbak gitu ya. Menahun. Karena dia kan relapse lagi ya.
Artinya ketika dia ada ketemu satu trigger tertentu, entar suasana atau sosok atau apapun, itu kan kembali lagi membuka kenangan lama dia kan, ketakutan ya. Menahun, setahun, 3 tahun, 5 Ada tahun, yang 2 tahun, 3 tahun ada. 10 tahun ada nggak? 10 tahun kemungkinan akan panjang memang. Kemungkinan akan panjang. Aku ada. Oh iya, wah. Karena masa praktekku 33 Iya, jadi iya. 15 juga ada. Kebayang. Karena ya itu kalau mereka sedang pulih ya mungkin mereka bisa beraktivitas. Betul, produktif Tapi lagi. ketika ada trigger, Betul. terus Iya. terganggu lagi, panik lagi, akhirnya perlu datang lagi untuk mendapatkan dukungan. Nah, Mind Parents sekali lagi ini loh yang sangat luar biasa, dan nanti persoalannya akan kembali lagi ujung-ujungnya, aduh, Mbak Ayang tarifnya berapa? Mbak Cassandra tarifnya berapa? Nah ini repot ya. Padahal kembali lagi bahwa ini adalah suatu kondisi yang akhirnya memang betul-betul butuh perhatian dan tidak pendek, tidak mudah, dan tentu saja sangat rumit. Nah, kalau selanjutnya bagaimana Mbak Ayang menyingkapi tentang situasi yang tadi ya setelah love bombing, terus tanda-tanda ya. Jadi kalau yang sudah terjadi ya pasti jalurnya adalah penanganan trauma ya, pemulihan trauma. Tapi bagaimana kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat supaya kita mencegah, supaya Mind Parents bisa lebih awas dan bisa melakukan deteksi dini. Apa yang kira-kira harus dilakukan? Yang pasti yang pertama ya, kalau dalam keluarga itu keterbukaan adalah hal yang paling basic banget, Mbak. Karena seringkali kan anak-anak yang di-grooming ini mereka kan diintimidasi dengan ancaman-ancaman. Sehingga ada rasa ketakutan kalau bercerita sama orang tuanya. Jadi ketika orang tua membuka keran komunikasi sejak dini, apapun bisa dikomunikasikan, anak tidak lagi menyimpan hal-hal tadi ya. Misalnya dia dibujuk, dirayu, dia bisa dengan cepat gitu terbuka sama orang tuanya. Terus kemudian yang utama juga adalah literasi terkait dengan pendidikan seksualitas sejak dini. Jadi anak itu harus banget diajarkan mengenai private things ya yang ada di dalam tubuhnya dia. Terus kemudian belajar untuk bilang enggak ketika itu membuat dia nggak nyaman. Itu harus banget. Dan kemudian kalau ada hal juga yang beberapa kali kasusku itu kan terjadinya sama keluarga dekat, ya kan? Karena akses untuk keluar masuk di dalam rumah itu ya siapapun boleh masuk, keluar dekat dan keluarga sambung lagi. Jadi misalnya bercerai, menikah lagi dan lain sebagainya. Beresiko cukup tinggi tanpa adanya batasan-batasan yang clear. Nah si anak kan jadi bingung ya, ini konsepnya seperti apa sebenarnya. Terus pada beberapa case aku yang ternyata usianya sudah 25 ke atas gitu, terjadi di masa kecil, dia simpan sendiri ya. Itu karena dia di masa itu banyak ancaman-ancaman yang dia nggak tahu. Ini kalau situasinya lagi dalam kondisi mendesak seperti ini, saya harus ngapain? Jadi si anaknya tidak terlatih kalau ada situasi yang membuat dia itu terancam gitu. Jadi memang orang tua harus melatih dirinya juga ya sebagai orang tua, aware di situ. Jadi kalau boleh saya summary sedikit, orang tua perlu mengajarkan boundaries supaya anak tahu boundaries itu tadi. Kemudian anak juga harus bisa mampu atau melakukan deteksi terhadap lingkungan sekitarnya. Terus tadi bahwa sebenarnya hubungan komunikasi dan kedekatan orang tua dan anak tuh harus sebenarnya baik. Supaya anak tidak mengalihkan atau bisa disusupi oleh orang lain nih. Karena yang paling sering terjadi adalah para korban ini kemudian jadi lebih sayang sama pelakunya daripada sama orang tuanya. Betul. Benar karena ya? Atensinya udah banyak didapat dari orang tersebut gitu kan. Itu yang kemudian akhirnya jadi Stockholm Syndrome. Oh, nggak apa-apa. Oke. Baik. Itu yang kemudian akhirnya menjadi Stockholm Syndrome ketika para korban akhirnya jatuh hati, jatuh iba, membela pelakunya. Dan merasa bahwa sebenarnya pelakunya malah lebih baik, lebih sayang daripada orang tua yang tidak cukup memberikan perhatian, tidak cukup memberikan kasih sayang dan lain sebagainya. Baik, kalau misalnya dari sisi pelaku, apakah para korban yang bercerita ke Mbak Ayang itu juga menceritakan si pelaku ini kriterianya seperti apa?
Proses awal tuh kan agak berat ya Mbak Cassandra ya, untuk memulai bagaimana mereka bisa menceritakan dengan gamblang apa sih sebenarnya yang terjadi. Apalagi kalau anak-anak itu masih kecil-kecil banget ya, kan agak susah ya, anak balita dan lain sebagainya. Cuman beberapa memang bisa menceritakan yang lebih ke arah penampilan fisik sih. Kalau dari pengalamannya Mbak Ayang nih, dari korban-korban yang ditangani, apakah mereka bisa menceritakan tentang pelakunya? Oke, pada beberapa kasus memang nggak gampang ya Mbak Cassandra ya, karena kan dia juga ada trust issue ya, artinya ketemu orang baru trust issue, kemudian pasti kita kan akan recall kembali pengalamannya dia ya. Apalagi kalau itu adalah anak-anak yang masih kecil-kecil ya, di grooming sama orang-orang terdekatnya, nggak bisa prosesnya agak lama. Nah, tapi kalau anak-anak itu sudah usianya usia sekolah sampai remaja, mereka cukup bisa menceritakan peristiwanya pelan-pelan ya, dan ada beberapa yang secara spesifik bisa menceritakan bagaimana caranya, bagaimana bujuk rayunya, iming-imingnya, terus kemudian tanda-tanda secara spesifik mulai pendekatannya bagaimana gitu kan, bagaimana mereka dimanipulasinya itu. Ada beberapa yang bisa menceritakan, tapi ada beberapa juga yang perlu waktu yang cukup panjang. Jadi basicnya lebih kepada menemani dulu sih. Menemani dulu, merehabilitasi emosinya, baru kemudian membantu dia memproses ininya, pengalaman. Nah, ini yang kalau mungkin boleh saya geser sekaligus saya juga berbagi juga, soalnya sebenarnya sama-sama mulai menekuni forensik nih gitu. Artinya kita mengalami bagaimana ketika kasus-kasusnya masih bergulir, ternyata proses pembuktian itu menjadi sulit sekali. Betul. Dan persoalannya adalah ketika anak-anak yang lebih kecil belum dapat diyakini kebenarannya atau tidak dapat diterima pernyataannya, sehingga akhirnya upaya untuk menjerat pelaku menjadi sulit. Nah, ini yang harus dipikirkan oleh mind parents. Tidak serta-merta sebegitu mudah ketika ada kasus lalu kemudian orang tua membawa ke psikolog, lalu kemudian bisa dijadikan bukti. Ini ada bedanya antara barang bukti dan juga alat bukti. Bahwa pernyataan korban bisa menjadi alat bukti. Tetapi tentu tidak bisa sendiri. Harus ditemani yang lain, yaitu alat bukti lain, baik bukti visum dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting adalah keterangan dari psikolog. Nah, yang jelas psikolog saja barusan menyampaikan untuk korban yang usianya lebih kecil sulit. Gitu ya. Jadi orang tua juga harus hati-hati ketika misalnya memang menghadapi kondisi seperti ini. Ya, dalam proses untuk menjerat pelaku tentu harus betul-betul dipertimbangkan masak-masak, direncanakan masak-masak, jangan sampai orang tua sudah melibatkan diri di dalam proses penggalian, padahal sebenarnya ternyata itu menjadi kesalahan karena akhirnya mengacak-ngacak mind dari anak ya. Kita bahas the psychology behind child grooming. Nah, yang berikutnya saya ingin nanya nih Mbak. Jadi kalau yang tadi udah pernah, terus kemudian yang belum pernah nih, jangan sampai amit-amit. Jangan sampai. Oke. Lalu bagaimana supaya keluarga Indonesia, orang tua Indonesia bisa menghindarkan hal tersebut? Kesadaran tuh dari keluarga harus sangat tinggi sekali ya, bahwa yang hal-hal berhubungan dengan hak anak untuk mendapatkan perlindungan itu apapun ya, perlindungan fisik, mental itu harus banget, karena kan keamanan keselamatan anak satu-satunya yang fondasi banget supaya dia bisa bertumbuh ya. Terus kemudian dalam keluarga juga ya tadi sih Mbak, basicnya lagi adalah kenapa kalau klien-klienku ya Mbak yang terjerat masalah grooming ini, karena dari awal ketahanan keluarganya tuh nggak settle ya. Family resilience, itu parent resilience, child resilience, baik, ketahanan keluarga, siap. Itu akhirnya mempengaruhi nih si anggota keluarganya. Terus kemudian si anaknya juga kan nggak kuat kan secara mental emosionalnya, sehingga dia sulit membaca tanda bahaya secara sosial. Kan anak-anak harus diajarkan ya mana situasi yang bisa membahayakan kamu dan bagaimana caranya. Nah, masalahnya juga mungkin orang tua zaman sekarang yang aku lihat take it for granted aja gitu kan. Artinya oh ya udah nanti anaknya bisa sendiri. Oh nanti di sekolahan nanti
gurunya ngajarin. Nah, harusnya memang dari keluarga gitu, yang punya fondasi awal ngajarin dia tentang berbagai hal aspek, termasuk bagaimana anaknya menjaga diri supaya tidak mudah sekali terkena bujuk rayu. Gitu. Tapi yang juga paling penting adalah bahwa orang tua juga harus lebih hati-hati ya. Benar. Kita nggak kayak dulu lagi, Betul. nggak bisa main pelorotin celana anak di Di depan mana-mana, umum, nggak bisa iya. gantiin baju sembarangan Diapers, lagi, diapers iya, ya gitu ya. gitu. Ih, kita pinter loh, kita nggak nyebutin merek loh. Iya. Baik, jadi kembali lagi ke the psychology behind child grooming nih, gitu ya. Kalau misalnya ternyata orang tua mendapati atau menduga, Ya. nih anaknya kayaknya ada child grooming nih, gitu. Kira-kira apa aja sih tanda-tanda yang bisa menjadi alarm orang tua ya? Kapan boleh curiga dan apa yang harus dilakukan? Pada beberapa kasus yang anak-anaknya masih balita itu memang terjadi perubahan yang cukup signifikan ya Mbak Cassandra ya. Ada kasus yang terjadi di sekolahan, itu anaknya resisten banget nggak mau ke sekolahan. Nah, orang tua kan harus peka ya. Artinya anak resisten ke sekolah nggak mau, ini kita sebagai orang tua harus mampu menganalisis persoalannya kan. Babblingnya Jangan harus, dipaksa ke sekolah iya, justru betul. gitu. Siap. Babblingnya tuh harus kenapa ya? Kenapa dia menolak gitu kan? Karena ada banyak kemungkinan gitu ya. Sehingga orang tua harus menelusuri lebih lanjut nih, kenapa dia nggak mau ke sekolah. Terus kemudian jangan paksa juga gitu kan. Jangan paksa, mengamankan lah, rehabilitasi mental dulu. Terus kemudian juga dicek lagi, pasti terjadi penurunan fungsi yang lain ya. Biasanya juga tidurnya jadi berkurang, gelisah, nafsu makan, kemudian motivasi daily, terus isolasi mandiri itu pada beberapa anak terjadi. Nah, makanya kenapa orang tua harus jadi peka. Dan kemudian kalau mereka terbuka, itu gampang sih sebenarnya untuk mengurai ceritanya kenapa gitu. Cuman ada beberapa kasus juga anak itu kan false memory ya. Ya. Iya kan, ingatannya suka. Atau dia juga belum tentu mau cerita. Betul. Karena dia merasa nggak masalah. Benar. Kenapa sih mama nih Iya, gitu kok, ya? apa nih, kenapa kok kamu nggak ini, kok kamu gitu. Nah, semakin dipaksa dia semakin bingung kan dengan situasinya gitu. Artinya orang tuanya perlu untuk mencurigai, terus kemudian mencari data juga, bertanya di pihak sekolah, terus kemudian pelan-pelan sih memang supaya anak mau menceritakan itu gitu. Nah, ini ada kejadian di luar negeri sih. Iya. Ketika ada seseorang dituduh melakukan kekerasan seksual terhadap anak dengan proses child grooming sebelumnya, lalu kemudian sampai diadili dan sampai mendapat hukuman, tapi kemudian setelah beberapa tahun ternyata itu tidak terbukti. Jadi artinya pengadilan menjerat orang yang salah. Betul? Wow. Terutama adalah karena psikolognya terlibat di proses menanamkan sugesti terhadap anak. Karena anak itu juga akhirnya meyakini bahwa kekerasan seksual itu juga terjadi. Betul. Siap. Semoga tidak terjadi di Indonesia ya. Betul. Dan ini yang juga akhirnya membuat semua pihak-pihak yang terlibat pasti harus hati-hati. Benar. Baik kepolisian, Betul. mungkin lembaga swadaya masyarakat yang mendampingi, Betul. rumah sakit, Ya. orang tua, dan termasuk juga di psikolognya. Ya, betul. Sepakat. Baik, dan yang jelas ketika ternyata mau melaporkan nih, gitu. Kita bahas dari sisi forensiknya ya. Lalu apa saja yang kira-kira bisa menjadi bukti baik apapun ya yang memang harus dipersiapkan oleh orang tua nih untuk supaya bisa melengkapi dan bisa membuat proses hukum itu berjalan. Sebenarnya yang paling kelihatan banget kan kalau ada visum ya Mbak ya. Siap. Tapi beberapa konteks atau kasus kan sulit ya kalau misalnya ya misalnya tadi groomingnya itu tidak menyentuh secara fisik misalnya gitu ya, artinya nggak ada kekerasan secara seksualnya, tapi lebih kepada secara emosional dengan sentuhan-sentuhan yang tampak luar gitu kan.
Nah, ini memang menjadi PR buat orang tua untuk bisa mendapatkan apa nih anaknya sudah diapain aja gitu kan. Artinya balik lagi kepada tanda-tanda secara psikologis yang dialami oleh anak. Apa sih? Jadi kita kayak bikin anekdot juga perubahan-perubahan apa saja yang muncul. Terus kalau misalnya bisa ya memang dari segi tadi ya secara kedokterannya, visumnya itu bisa jadi salah satu langkah yang penting sekali sih gitu. Bukti digital. Yes, betul. Jadi mungkin si pelaku mengirimkan video. video-foto atau sextortion, Yes, minta candaan. dikirim Yes, video betul. candaan Seksual, message kecil-kecil yang Ya. mengarah kepada Karena tidak seks. selamanya mungkin ada bukti-bukti DNA dan lain Benar, sebagainya ya, betul. atau air liur atau apapun Ya, atau semen apapun, betul. tapi mungkin kayak sentuhan, tapi Ya. bukti digital itu kayaknya Ya. bisa tuh. Nah, Ya, dalam arti ya. ini berarti mind parents tentu harus lebih sadar, Betul. aware dan memastikan, apalagi di Indonesia ini anak-anak sangat Sekali. mudah Betul. punya handphone masing-masing, dan mereka bisa berselancar di dunia Ya. maya untuk waktu yang tidak terbatas, dan yang seringkali tidak dengan orang asing yang dia nggak kenal betul juga. sekali. Dan betul. yang paling sering tuh kalau pengalamannya Mbak Yang di mana sih? Di media sosial atau di game online atau di apa sih mereka bisa Media sosial paling Media intens, sosial paling di banyak. game. Ya, game karena game sekarang sudah ada fitur chat juga. Fitur chat, ada tadi ya kirim foto juga, pub segala macam gitu ya. Itu banyak gitu ya, dan rata-rata memang dengan orang asing yang usianya sudah dewasa gitu. Tapi tadi ya Mbak, balik lagi ditelusuri, oh memang ada ketahanan keluarganya yang kurang sehingga dia mencari itu akhirnya terlibat dalam aktivitas-aktivitas tadi. Dia ya tadi yang kita sudah bahas, pelakunya merasa sayang sama dia dibandingkan orang tuanya gitu. Dan yang jelas pengawasan keluarganya juga mungkin minim ya, karena mereka bisa asik terlibat di asik situ. sendiri tanpa diketahui gitu ya. Betul. Jadi paling enggak mind parents kita mungkin harus sudah mulai curiga kalau kita tahu anak kita sendirian di kamar, berlama-lama. Ada Terus perubahan kalau emosi juga. Perubahan emosi. Terus kalau kita masuk terus ekspresinya kaget. Iya itu. Apalagi ya? Terus mungkin sampai malam Sampai malam begadangan. Terus pagi kalau mau hari, dipegang handphonenya marah, nggak boleh. Betul, jadi tantrum. Banyak. Jadi cukup banyak nih tanda-tanda yang harus kita atau bisa kita jadikan deteksi gitu ya. Baik. Nah, lalu sekarang yang jelas game itu biasanya anak-anak tidak sadar. Kemudian tadi ada flexing kemesraan di media sosial, ya. Flexing kemesraan di media sosial yang dianggap wajar dan justru dijadikan idola, gitu ya. Banyak seperti atau itu. yang menggunakan atribut-atribut tertentu, yang ada relasi kuasanya, yang seolah-olah akhirnya orang tuanya jadi bangga kalau anaknya bisa digendong dan lain sebagainya, menggunakan otoritas tentu saja. Betul. Baik. Jadi kira-kira kayaknya tentang child grooming udah kita bahas nih ya. Tapi yang jelas kalau kita bahas the psychology behind, apa sih yang bikin orang tuh melakukan child grooming? Kenapa dia tertarik sama anak kecil ya? Pertama ada kalau beberapa orang karena trauma masa lalu, ya. Terus kemudian dia juga ada gangguan penyimpangan secara seksual, lalu kemudian relasi kuasa, lalu adanya ketidakmampuan meregulasi emosi. Itu beberapa sih yang aku temukan. Dan sih, sosial. Dan sosial. Kalau dia nggak punya masa sosial, dia bisa dengan orang yang seumuran. Ini karena punya, jadi akhirnya dia sama yang lebih muda. Oke. Tapi yang jelas predator pasti pelaku kekerasan seksual. Sementara pelaku kekerasan seksual juga pasti predator. Atau gimana nih? Dua-duanya bisa ya, Mbak? Dua-duanya bisa. Tapi kalau dari pengalaman ada juga predator yang stay menjadi predator. Tapi ya udah pasti dia pedofil. Iya, pedofil. Tapi ada tokoh-tokoh pedofil, tapi dia tidak naik kelas menjadi predator. Artinya dia hanya suka saja, sepanjang dia bisa menjaga untuk dirinya, gitu ya, dan dia tidak melangkah
untuk melanggar. Iya. Ya, melanggar ini kan mulai dari jangankan sampai sentuhan ya, Betul. tapi ketika dia sudah menyimpan foto dan beberapa waktu yang lalu kan ada ya fantasi. Ya. Saya taunya dunia fantasi. Sayang sekali main parents, waktu jualah yang memisahkan kita. Kita sudah sampai di akhir dan penghujung acara The Psychology Behind. Mari kita tanyakan kepada Mbak Ayang nih, pesan dan kesan terakhir untuk main parents kita. Oke, buat main parents di rumah, yang pertama pesan aku sih kuatkan kembali ikatan emosional antara semua anggota keluarga. Keterbukaan, komunikasi itu adalah fondasi yang penting banget supaya anak-anak kita ini bisa terjaga dari hal-hal di luar sana yang mungkin saja akan mengganggu keamanan dan keselamatan. Lalu kemudian ajarkan anak sejak dini terkait dengan literasi digital, kemudian literasi terkait dengan pendidikan seksualitas, literasi emosi, dan pastinya mengajarkan anak nih gimana caranya membedakan antara hal-hal yang memang membahayakan dan memang yang aman buat dia. Jadi itu aja ya, mudah-mudahan main parents di rumah bisa mengambil manfaat dari ngobrolan kita di hari ini. Child grooming adalah kejahatan yang luar biasa dan tentu saja mengancam anak-anak Indonesia yang orang tua harus peka, harus mampu mendeteksi, dan tentu saja harus melindungi anak-anaknya. Bagi para main parents yang mungkin punya pertanyaan lanjut atau perlu bantuan, jangan ragu untuk datang ke profesional, dalam hal ini psikolog klinis atau psikolog klinis dan forensik atau psikolog forensik yang memang punya kompetensi untuk mendapatkan bantuan. Yang jelas tentu saja anak kita adalah masa depan bangsa. Sampai jumpa di acara The Psychology Behind berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.